Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Sapaan Damai Sejahtera Jumat 17 Juni mengambil tema Hukum Taurat atau Janji. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam melaksanakan perintah-perintah Bapa, tidak jarang kami jatuh dalam pelanggaran. Dan saat pelanggaran-pelanggaran itu kembali berulang, keraguan kami akan pengenapan janji-Mu kadang-kadang timbul. Terangi kami dengan firman-Mu, agar dapat menghidupi hukum dan janji-Mu secara utuh. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, bacaan hari ini diambil dari surat Galatia 3 ayat 15-22. Secara khusus saya akan bacakan ayat 15-17, kemudian ayat 22. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham, diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saat kita diperhadapkan dengan hukum Taurat, maka segera nampak betapa banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang telah kita lakukan. Tidak jarang keadaan ini membuat kita menjadi frustrasi. Masih bisakah kita mengalami penggenapan janji Tuhan? Maka janji keselamatan itu seolah menjadi semakin jauh, bahkan tidak terjangkau lagi oleh kita. Jadi sebenarnya kita ini harus megang yang mana? Hukum Taurat atau janji? Mari kita perhatikan pertama-tama tentang janji. Paulus menggunakan istilah wasiat untuk menjelaskan apa yang dibuat Allah kepada manusia. Wasiat ini dibuat hanya oleh satu pihak kepada pihak lain. Wasiat yang sudah disahkan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Wasiat yang dimaksud Paulus adalah perjanjian yang dibuat Allah kepada Abraham dan keturunannya. Yang dimaksud di sini hanya satu orang, yaitu Kristus. Abraham dan keturunannya akan menerima keselamatan melalui iman kepada Kristus. Jadi Allah berjanji dan manusia menerima. Abraham sebagai penerima janji ini, maka dia menerima janji itu melalui iman. Dengan penjelasan ini kita memahami bahwa janji yang dibuat Allah kepada manusia sudah ada sejak zaman Abraham. Kemudian kita akan membandingkan waktu pemberian janji ini dengan waktu ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Angka 430 tahun itu menunjuk pada lamanya waktu orang Israel diam di Mesir. Kita bisa melihat keterangan ini dari kitab Keluaran 12 ayat 40. Jadi hukum Taurat diberikan setelah orang Israel mengalami penggenapan janji Tuhan, yaitu pembebasan dari Mesir. Hal ini menunjukkan setelah umat Allah dibebaskan, diperlukan adanya hukum agar manusia tidak menjadi liar dalam kebebasannya dan jatuh kepada rupa-rupa pelanggaran. Hukum Taurat ditambahkan karena banyaknya pelanggaran. Hukum Taurat diperkenalkan untuk menyadarkan dan menunjukkan keberdosaan kita. Hukum Taurat menyadarkan kita tentang dosa sehingga tidak terus melakukan pelanggaran. Namun ini bukan berarti hukum Taurat menjauhkan kita dari keselamatan atau bahkan meniadakan keselamatan. Ayat 18 menegaskan, sebab jikalau ada apa yang ditentukan Allah
berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Penentu keselamatan kita bukan hukum Taurat, namun janji Allah. Hukum Taurat mengingatkan agar kita hidup benar di hadapan Allah dan tidak terus berada di bawah pelanggaran. Lalu, sampai kapan hukum Taurat ini diberikan? Jawabnya adalah sampai kedatangan Kristus kembali. Kita diselamatkan oleh janji Tuhan. Namun kita tetap memerlukan hukum sebagai pagar agar tidak melanggar. Kita tidak boleh melihat keselamatan sebagai kebebasan untuk melakukan apapun, termasuk melanggar hukum-hukum Allah. Di sisi lain, kita juga tidak boleh memutlakkan hukum sehingga membatalkan janji Allah. Keduanya mesti dipandang seimbang dan berjalan selaras. Dengan demikian, maka iman kepada Kristus akan membawa kita kepada keselamatan. Hidup kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus. Berdamai dengan Allah menunjukkan sebuah pola hidup yang baru. Bukan lagi hidup dalam pelanggaran yang akan kembali membangkitkan murka Allah, melainkan menjalankan hukum dengan cara pandang yang baru, yaitu taat dengan dasar kasih kepada Allah. Seperti Kristus yang mengajarkan hukum kasih sebagai cara pandang baru dalam menjalankan 10 hukum. Mari kita menaati hukum-hukum Allah dengan penuh sukacita, sehingga karya kita di dalam dunia ini menjadi nyata bagi kemuliaan Allah. Mari kita memohon Roh Kudus untuk meneguhkan tekad kita. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menghidupi anugerah keselamatan-Mu dalam iman dan kasih yang utuh. Kiranya cara pandang Kristus memandu kami melangkah dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.